Selamat datang kembali di channel YouTube Okta Priyana. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten tutorial seperti ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat page home yang digunakan untuk halaman awal ketika kita membuka sebuah website. Nah, ini adalah tampilan dari page home yang sudah dibuat. Kemudian, step selanjutnya adalah kita membuat menu header dan footer. Nah, di mana di sini saya menggunakan acuan adalah berupa sitemap seperti ini. Ada menu home, kemudian ada menu service, our project, kemudian blog, about us, dan contact us. Pada menu service ada 3 buah submenu, diantaranya digital marketing, web design, dan branding. Kemudian bagaimana sih tampilan yang akan kita buat pada website ini untuk header dan footernya? Nah, untuk tampilannya adalah seperti ini, dimana untuk headernya itu terdiri dari 2 kontainer. Kontainer pertama itu adalah untuk penempatan logo, kemudian untuk kontainer yang kedua itu adalah untuk penempatan menu. Kemudian footernya gimana? Footernya adalah tampilannya seperti ini. Nah, terdapat 2 kontainer di sini, atas dan bawah, di mana di atasnya itu adalah digunakan untuk menempatkan informasi dari website. Kemudian kontainer yang kedua di bawahnya adalah untuk menempatkan copyright. Nah, hal yang pertama kita lakukan dalam pembuatan header adalah kita ke menu dashboard dari websitenya dulu. Nah, di sini sudah tampak menu dashboard di mana kita akan menyesuaikan page sesuai dengan sitemap ini. Di mana di sini terdapat 5 menu yang harus kita buat pada halaman page ini. Nah, untuk yang pertama itu adalah menu service. Oke. Kita langsung edit saja yang bagian ini yang sudah kita buat sebelumnya. Kita edit di sini, kita beri nama service, kemudian diedit with Elementor atau save karena sudah pernah kita buat, kemudian edit with Elementor, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, dimana settingan dari setiap page layoutnya itu adalah di Elementor full width. Oke. Kenapa harus menggunakan Elementor full width? Agar bagian dari header dan footernya itu terlihat. Oke, kita publish di sini. Kemudian kita buat menu lagi. Setelah service, kita membuat our project. Kita add new page, kemudian kita buat our project. Oke. Kemudian edit with Elementor, kemudian setup, kita pindah ke Elementor full width. Oke, klik publish. Kalau sudah, kita kembali ke WordPress-nya. Kemudian kita buat juga halaman blog, add new page, blog, edit with Elementor, kemudian page-nya kita rubah Elementor full width, kemudian publish. Kita kembali ke WordPress-nya. Begitu juga step-step menu-menu yang lainnya kita buat semua
sampai semua dari menu di sitemap itu menjadi sebuah satu page. About Us, Contact Us, Digital Marketing, Web Design, dan Branding. Oke, sudah semua menu yang ada di sini kita buatkan page-nya. Oke, sudah jadi. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah membuat struktur menu sesuai dengan struktur sitemap-nya. Caranya gimana? Kita pergi ke menu Appearance, kemudian ke Menus. Sini. Nah, kita buat dulu nama dari menunya. Nama menunya saya pakai dengan nama main menu. Oke, main menu. Kemudian di create. Nah, kita sudah punya satu menu dengan nama main menu. Kemudian kita buat menu sesuai dengan sitemap ini. Ada service, our project, blog, about us, dan contact us. Oke, sudah. Masukkan dulu our service-nya atau service-nya, kemudian our project, kemudian blog, kemudian about us, kemudian contact us. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan submenu dari menu service. Caranya hampir sama. Kita masukkan digital printing, kemudian add to menu, kemudian drag pada bagian menu ini ke atas. Nah, tapi posisinya itu agak ke tengah. Oke. Sudah. Kemudian kita masukkan juga web design, sama juga kita drag kemudian masukkan ke dalam service sejajar dengan digital marketing, kemudian terakhir itu branding. Oke, sudah. Silahkan dimasukkan kembali ke submenu dari service sejajar dengan web design. Kalau sudah seperti ini, artinya struktur website kita sudah sama dengan sitemap-nya. Oke, bisa kita lihat ada service, our project, kemudian blog, about us, dan contact us. Kita lihat dulu strukturnya. Service, our project, blog, about us, dan contact us, di mana service memiliki submenu, 3 submenu: digital marketing, web design, dan branding. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, sudah. Kalau sudah kita ke menu UAE, kemudian kita ke menu header dan footer builder. Kita buat sekarang header dan footernya. Nah, caranya klik add new, kemudian bagian titelnya kita buat title dengan header seperti itu. Kemudian type of template kita masukkan pilihan header karena kita akan membuat header. Kemudian display on-nya kita pakai entire website. Oke, kenapa kita memilih entire website? Agar menu yang kita buat itu atau header yang kita buat itu ada di semua page yang kita buat. Kemudian kita masuk ke user rules, kita pakai all.
semua user dapat melihatnya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah klik edit with Elementor. Kita harus membuat kontainer terlebih dahulu. Kita lihat dulu wireframe kita, dimana di sini logo itu 20%, kemudian ada kontainer lagi senilai 80% untuk menempatkan menunya. Oke, kita buat dulu kontainer. Kontainernya itu yang dibagi menjadi dua seperti ini. Kemudian kita atur pembagiannya yang di kiri itu 20%, kemudian yang di bagian kanan itu 80%. Untuk proses selanjutnya kita lakukan pewarnaan dari headernya. Kita pakai sekarang warna abu-abu, misal kita stylenya ubah, kemudian di bagian colornya kita pakai color yang agak tipis seperti ini, color abu-abu. Kemudian bagian penempatan logonya kita tambah image untuk menempatkan logo. Kemudian pada bagian kontainer yang di kanan itu kita tambah menu. Oke, menu navigasi menu seperti ini, maka menu akan muncul sesuai dengan struktur yang tadi kita buat. Ada service, kemudian our project, blog, about us, dan contact us. Kemudian sudah ada submenu. Nah, teman-teman juga bisa memilih menu. Ketika teman-teman banyak memiliki menu, maka di sini silahkan dipilih. Tadi kita buat main menu, maka yang muncul itu adalah main menu di sini. Oke, sudah. Untuk di bagian image-nya kita tambahkan image logo. Choose image, kemudian pada bagian ini select file, kemudian kita cari logo kita ambil logonya, ini saya ambil, kemudian select. Oke, sudah masuk logonya, sudah masuk di salah satu kontainer, yaitu kontainer bagian kiri. Setelah itu kita lakukan pengaturan terhadap kontainernya. Mungkin dari sisi alignmentnya kita rubah menjadi rata tengah atau rata kiri. Kemudian untuk justify-nya kita buat center. Kemudian untuk menunya di sini alignmentnya kita buat rata kanan. Selanjutnya kita atur ini justify center. Kemudian untuk menunya kita ganti warna menunya, warna fontnya, tipografinya saya ganti ke Poppins seperti ini. Nah, untuk ukurannya mungkin di sini saya atur biar lebih manis, saya buat 16. Nah, untuk warnanya saya ganti ke warna logonya, warna biar satu nada. Oke, nah seperti ini. Oke, sudah muncul. Kemudian pengaturan selanjutnya saya lakukan pengaturan dari sisi hovernya. Hovernya dimana di sini kita lihat warnanya hijau seperti ini, namun kita coba rubah dengan menggunakan warna dari color paletnya, warna biru agak kemudaan seperti ini. Saya copy hexa warnanya, kemudian kita bawa ke sini. Oke, sudah. Sehingga ketika disorot, mouse-nya dibawa ke arah menu, tampilan atau warna teksnya berubah menjadi biru muda seperti ini. Jangan lupa klik publish untuk menyimpan menunya. Coba kita lihat dari sisi ininya, kita pakai alignmentnya. Oke, sudah.
Terus oke, sudah untuk bagian yang tampilan ketika kita membuka dengan tablet. Kemudian tampilan ketika membuka dengan gini, saya buat seperti ini. Oke, sudah. Untuk menampilkan menunya di sini, karena di sini belum muncul, maka kita perlu melakukan pengaturan dari homepage-nya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu homepage. Di sini nggak ada, langsung saja kita atur pada menu homepage ini, langsung di edit with Elementor, kemudian kita buka setting. Kemudian pada page layoutnya kita pakai Elementor full width agar bisa menampilkan dari headernya. Di publish ini sudah muncul headernya, tinggal kita lakukan pengaturan di sini. Kemudian kita kembali dulu. Kita lihat dulu settingannya. Di sini settingannya hilang karena kita langsung mengedit ke Elementor tadi. Seharusnya dipublish dulu. Kita masukkan type of template-nya lagi, kemudian display-nya kita ganti ke entire website, kemudian kita masukkan user rules-nya, kemudian update. Sudah. Kemudian di sini di reload, maka headernya akan muncul seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke menu UAE lagi. Selanjutnya kita membuat footer. Kita lihat dulu tampilan footernya di sini. Di sini ada logo, kemudian ada teks, kemudian di bagian sini ada icon sosmed, kemudian bagian sini itu ada learn more, ada berbagai macam menunya. Kemudian ini icon list biasanya, kemudian ini pakai icon list, get in thoughts itu pakai heading. Sudah. Ini bisa kita lihat. Kemudian bagian bawahnya itu ada copyright-nya. Kita akan buat struktur seperti ini. Kita masuk ke menu header dan footer, kemudian add new, kemudian di sini kita buat footer. Kemudian pada bagian ini kita pilih type of template-nya itu adalah footer. Kemudian display on-nya itu adalah entire website, kemudian user rules-nya itu menggunakan all. Kemudian klik publish, kemudian edit with Elementor. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah footer kita sudah masuk. Kalau seandainya di sini kosong, artinya footer kita sudah masuk. Settingannya sudah masuk, settingan yang tadi. Kosong artinya sudah masuk. Kita lanjut pembuatan dari footer. Biasanya footer itu menggunakan warna-warna yang gelap. Nah, warna gelap yang saya gunakan di sini adalah warna biru seperti ini. Kita buat dulu strukturnya, itu dibagi menjadi dua, atas dan bawah. Cuman di sini kita rubah directionnya menjadi ke bawah seperti ini. Kemudian untuk kontainer yang di atas kita rubah ke 100%. Kemudian kontainer yang di bawahnya itu kita rubah ke 100% juga. Sudah. Nah, kita lihat dulu, ini dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Untuk membuat itu kita perlu menambahkan warna dulu di sini. Warna dari footernya itu adalah biru. Birunya kita copy dulu. Sudah kita copy,
kita bawa ke footernya. Di sini kita masukkan hexa warnanya. Oke, sudah, warnanya sudah biru. Kita tinggal mengatur kontainer yang di atas dulu. Yang di atas, karena itu dibagi menjadi 4, perlu kita tambahkan kontainer lagi untuk dibagi menjadi 4. Struktur yang pertama kita lihat dulu. Strukturnya itu ada logo dan text editor. Oke, logo kita tambahkan dulu logo dengan image. Kemudian bagian selanjutnya kita insert lagi text editor. Oke, di bawahnya ada text editor. Oke, sudah. Kemudian pada kontainer selanjutnya kita duplikat dulu. Ini kita direksionalnya kita bawa ke samping seperti ini agar tampilannya ke samping seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian kontainer ini kita udah hapus dulu. Hapus. Nah, kita perlu menambahkan heading dulu. Kita lihat apa saja isinya. Oh, ada icon sosmed. Oke, untuk pengaturan icon sosmed kita tambahkan sosmed di sini. Sosial. Oke, kita tambahkan di bawahnya. Sudah, akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita lihat dulu learn more. Oke, kita edit dulu biar enggak dua kali gini buat. Di sini kita headingnya itu kita ganti menjadi Poppins, fontnya Poppins. Kemudian warna teksnya kita pakai warna yang kontras, yaitu warna putih. Oke, putih. Kemudian untuk size-nya kita buat size-nya itu kita perkecil. Nah, tapi di sini kita lihat dulu apa isinya. Explore, nanti kita copy explore, kemudian di paste di sini explore seperti ini. Untuk pengaturan sosial medianya nanti kita belakangan aja. Selanjutnya ini di duplikat lagi. Nah, pada bagian ini kita masukkan icon list. Icon list, widget icon list mana? Icon list. Nah, ini kita taruh di bawahnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita duplikat lagi. Di sini hampir sama strukturnya menggunakan icon list seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke pengaturan dari masing-masing kontainer ini. Kita lakukan pengaturan dulu. Logo kita pilih logo yang putih. Biasanya menggunakan logo putih seperti ini agar terlihat kontras. Oke, sudah. Logonya sudah masuk. Kemudian dari sisi fontnya ini kita ganti stylenya menjadi putih. Kemudian tipografinya kita samakan semua Poppins, fontnya Poppins. Kemudian ukurannya kita rubah juga. Sudah. Oke, sudah. Oke, biar sama seperti ini, 3 baris. Sudah. Kemudian bagian explore di sini sosial media. Kita lihat dulu sosial medianya. Itu ada Facebook. Kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Dimana saya akan menambahkan lagi Instagram, misal Instagram. Di sini saya pindah ke Instagram, saya pindah di nomor 2. Kemudian ini Twitter saya ganti, sudah nggak ada, kita pakai X aja. Kemudian
YouTube, TikTok ada nggak? Coba kita cari TikTok. Oke, sosial media TikTok belum ada. Mungkin nanti kita cari. Oh, ada. Ya, Olicon, kemudian TikTok. Oke, sudah masuk. Kemudian posisi TikTok saya buat di atas YouTube maksudnya. Selanjutnya kita lakukan pengaturan dari masing-masing icon. Nah, di sini stylenya saya ganti stylenya pakai custom saja ya. Sebentar. Icon hovernya, kemudian iconnya size-nya itu kita buat kecil seperti ini, kemudian colornya itu kita ganti. Sebentar, mungkin primary colornya kita rubah dulu ke biru. Mana biru? Oke. Oke, sudah. Dan di custom ini saya ubah menjadi putih. Oke, untuk selanjutnya kita rubah tampilan iconnya ini biar menjadi bulat atau lingkaran. Kita pakai circle seperti ini agar tampilannya lebih manis seperti ini. Oke, sudah. Kayaknya pengaturannya cukup. Untuk menambahkan link, silahkan teman-teman lakukan penambahan link di bagian link di sini. Setiap icon itu sudah disediakan untuk menambahkan link. Kemudian bagian explore itu di sebelahnya ada Learn More. Kita ganti judulnya menjadi Learn More. Di sini kita Learn More. Nah, apa saja yang ada di Learn More? Di sini About Us, Contact Us, Disclaimer, Privacy Policy. Oke, kita buat saja. Untuk kontak listnya kita ganti ikonnya, mungkin icon titik. Kita cari dot. Kita pakai yang ini saja, nggak masalah. Insert, kemudian biar nggak buat lagi kita duplikat aja, kemudian duplikat lagi, duplikat, kayaknya ada 5. Nah, untuk pengaturannya kita buat dulu stylenya. Untuk ikonnya kita pakai warna putih, kemudian dari teksnya kita ganti warnanya menjadi putih juga di sini. Kemudian tipografinya kita ganti menjadi Poppins. Oke, sudah. Kalau sudah, kita atur dulu ukuran teksnya. Mungkin di sini ukurannya seperti ini. Kita buat, sesuaikan lagi About Us, Contact Us, Control All saja, nanti kita rubah di sini. Oke, kita buat kontennya itu list 1 tuh Contact Us. Oke, kemudian yang kedua yang ketiga yang keempat. Oke, sudah. Bagian ini kita hapus biar tampilannya lebih bagus. Kayaknya nggak pakai icon, cuman kita bisa menambahkan link di sini. Oke, sebentar. About Us.
Oke, sudah. Nah, untuk paddingnya kita bisa tambahkan padding itu misal 20 seperti ini, biar tampilannya itu agak ke tengah, ada di dalam dari headingnya. Oke, mungkin di sini kita perlu ganti gapnya itu row mungkin 10, enggak terlalu ini, 5 ya, 5 atau di sini 10 aja, 8. Oke, 8 cukup. Oke, sudah. Bagian ini kita kok tinggal copy bagian about us yang tadi kita buat, kita delete di sini biar sama. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Oke, ini gapnya kita ganti juga, gapnya jadi 8 biar sama. Nah, namun di sini kita pakai icon karena di sini menampilkan alamat, kemudian ada email dan kontak. Kita coba cari icon alamat address. Oh enggak, kita pakai map aja, map. Oke, kita pakai yang ini, insert. Oke, sudah. Untuk teksnya kita copy teksnya. Oke, kita sudah, teksnya sudah ditambahkan, kemudian kita copy emailnya, misal seperti ini, info@businessdigital, kontak us. Oke, terus di sini kita ganti pakai mail, enggak. Oke, apa ya? Oke, ini ada. Oke, sudah. Untuk selanjutnya kita hapus 1, kemudian kita ganti kontaknya. Untuk di web biasanya kita menyertakan kode negaranya langsung, karena web bisa diakses dari berbagai negara langsung. Oke, kemudian ikonnya mungkin saya ganti ke phone. Ikonnya phone, mungkin ini saya pakai. Oke, sudah. Artinya kita sudah membuat footer berdasarkan dari wireframe ini. Namun di sini kita coba lihat dulu, kita publish, kemudian di sini kita chat. Oke, ini Elementor. Kita lihat aja site kita. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita coba lihat. Oke, ini gapnya agak kurang antara atas dan bawah. Di sini juga atas dan bawahnya agak kurang. Kita coba atur kembali bagian di sini gapnya. Kita lihat pakai 8 saja. 8. Kemudian gapnya ini juga kita rubah menjadi 8. Sudah. Nah, kita publish lagi, kemudian kita reload bagian sini. Oke, sudah. Nah, untuk bagian ini mungkin kita pakai padding biar agak masuk ke dalam. Tampilannya di sini yang right-nya itu di edit biar masuk ke dalaman lagi dikit. Kita pakai 4
saja. Oke, sudah, tampilannya sudah mulai manis dan posisi dari ikonnya ini adalah sebentar, cek posisinya itu. Oke, saya buat left, kemudian di headingnya itu kita pakai 20. Oke, tampilannya sudah. Kemudian kita buat dari gapnya ini biar agak renggang di sini. Itu di kontainer yang ini kita rubah padding buttonnya. Oke, sudah, kita pakai 30 saja. Kemudian topnya kita buat 20 saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita publish, kemudian di reload kembali. Oke, tampilannya sudah, tinggal kita menambahkan kontainer yang di paling bawah itu kita tambahkan copyright. Oke, tulisan copyright-nya saya bawa ke sini. Kemudian untuk warnanya saya ganti ke putih, kemudian tipografinya saya ganti ke Poppins. Sudah. Untuk fontnya saya buat kecil saja, mungkin 11. Ini terlalu kecil kayaknya fontnya, saya ubah dulu font yang ini. Pada ini juga 11. Saya pindah posisinya itu, kita buat center, namun tulisannya kita cek dulu. Copyright 2024 Media Dewata All Right Reserved. Oke, dari All Right Reserved ini kita ganti dulu bagian yang dari sini, powering itu saya ganti biar sesuai. Copyright 2025 digital business. Oke, biar sesuai kita publish dulu. Apakah sudah tampil? Oke, sudah tampil, namun di sini saya sudah aman. Copyright 2025. Oke, kita lihat bagian sini sudah sesuai. Maka dari itu proses pembuatan footer sudah sesuai dengan wireframe ini. Maka dari itu video kali ini sudah dapat diakhiri. Kita lanjut di pembuatan page-page yang lainnya di lain waktu.